distrik dan dua. Ribuan tenaga honorer kategori 2 Kota Jayapura memblokade jalan masuk menuju kantor Wali Kota Jayapura. Kota Jayapura, Papua, dimensitv.news.com. Pemerintah Kota Jayapura kembali mengumumkan pengangkatan CPNS bagi tenaga honorer Kota Jayapura. Buntutnya ribuan tenaga honorer yang tidak ada nama dalam pengumuman itu memblokir jalan masuk menuju kantor Wali Kota Jayapura, sehingga pelayanan di kantor Wali Kota Jayapura lumpuh total. Pengumuman formasi tenaga honorer K2 dengan jumlah kuota 3.000 yang dijanjikan pemerintah Kota Jayapura tidak kunjung direalisasikan. Yang anehnya lagi dalam pengumuman kali ini disinyalir masih banyaknya nama-nama tidak terdaftar di OPD atau disebut siluman. Ada banyak nama, kami tahu persis namun tidak terdaftar sebagai tenaga honorer di beberapa OPD sehingga para tenaga honorer ini dengan spontan demonstrasi, sebagai bentuk penolakan akan hasil tersebut. Salah satu peserta aksi Yosep Ruamba dan Lewi menyampaikan pengumuman kali ini sangat syarat kepentingan, artinya ada banyak nama-nama yang tidak pernah honor tapi ada nama dalam pengumuman itu sehingga kami protes. Hadir juga kelompok yang mengatasnamakan diri masyarakat Port Numbai, menuntut agar anak-anak Port Numbai bisa diakomodir dalam penerimaan CPNS kali ini, imbuhnya. Marta namanya, ada ratusan sampai ribuan anak-anak Port Numbai tidak terakomodir dalam pengumuman ini. Koordinator aksi Port Numbai menyampaikan wajib hukumnya agar anak-anak Port Numbai yang sampai saat ini masih berstatus tenaga honorer, harus diangkat tanpa syarat. Akibat merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Sekda Kota Jayapura Frans Pike, masa aksi memblokir jalan masuk menuju kantor Wali Kota Jayapura sampai sore hari. Akhirnya pemerintah Kota Jayapura mengeluarkan surat untuk membatalkan hasil pengumuman dan tes chat pada tanggal 3 dan tanggal 4 Juli nantinya, juga nantinya akan mengangkat secara bersama-sama dengan jumlah kuota 3.000, termasuk dalam poin penting dari 6 poin yang disampaikan oleh pemerintah Kota Jayapura lewat Sekretaris Daerah Kota Jayapura Frans Pike, demikian menuturkan. Liputan, Francisca Helen Adiputri, kontributor Kota Jayapura Provinsi Papua, mengabarkan untuk dimensitv.news.com. Inspirasi membangun daerah. Kepala distrik dan lurah, kepala puskesmas dan kepala sekolah, dan seluruh tenaga honorer di Jayapura. Saudara, berkenaan dengan surat Wali Kota Jayapura nomor sekian tentang pengumuman yang kemarin itu ya, yang diumumkan di pemerintah Kota Jayapura, maka dapat disampaikan atau diatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, poin pertama, menunda pelaksanaan seleksi CAP BKN yang direncanakan pelaksanaannya pada tanggal 3 dan 4 2024. Jadi katanya intinya adalah menunda. Dia bisa dengar baik. Kemudian yang kedua, melakukan validasi ulang seluruh tenaga honorer dan kontrak di lingkungan pemerintah Kota Jayapura langsung di OPD, distrik, kelurahan, puskesmas, dan sekolah secara terbuka, jujur, dan adil di lingkungan masing-masing, dan dilakukan verifikasi dan validasi faktual oleh pimpinan dan pejabat yang mengelola kepegawaian masing-masing dengan melibatkan tenaga honorer yang ada di lingkungan masing-masing untuk memastikan kebenaran setiap nama tenaga honorer dan masa kerjanya tenaga honorer tersebut. Untuk mendukung hal tersebut, diminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura mengirimkan data tenaga honorer sesuai data BES Menpan dan BKN kepada pimpinan OPD dan unit kerja masing-masing. Jadi nanti dari kepegawaian kirim data itu langsung ke OPD, ke sekolah, ke kelurahan, ke distrik, untuk langsung teman-teman juga terlibat untuk ditempel lalu diverifikasi mana yang betul, mana yang tidak betul, berapa lama bekerja di langsung masing-masing. Ya, karena data
awal semua adalah datang dari sana, dari unit kerja, dari OPD, dari puskesmas, dari kelurahan dan lain sebagainya. Yang ketiga, setelah proses validasi data faktual pada poin 2 itu selesai yang tadi itu, maka akan dilakukan review oleh Inspektorat Kota Jayapura. Selanjutnya akan dilakukan proses administrasi dan seleksi lebih lanjut secara bersamaan sesuai ketentuan yang berlaku guna mengisi 1.200 formasi CPNS dan P3K pertama serta mengisi 2.000 formasi ASN dan P3K kedua yang telah disetujui Menpan RB yang totalnya kurang lebih sekitar 3.200 formasi. Jadi bersamaan, baik yang sekarang diumumkan maupun yang belum. Amin. Itu prosesnya bersamaan. Amin. Amin. Intinya disebut. Yang keempat, dalam hal pengisian 3.200 formasi sebagaimana dimaksud poin 3 tersebut akan dilakukan terhadap nama-nama tenaga honorer berdasarkan database yang telah ditetapkan Menpan RB dan BKN. Jadi pengisian itu prioritas pertama adalah yang ada nama-namanya dalam database. Kemudian poin kelima, khusus untuk daftar nama saudara-saudara asli Pornumba yang telah diserahkan kepada pejabat Wali Kota Jayapura maupun pejabat sebelumnya, perlu disampaikan bahwa akan dilakukan verifikasi data sesuai database Menpan RB tersebut. Nah, lanjutannya, bagi mereka yang namanya terdapat dalam database tersebut, maka akan dilakukan proses pengangkatan secara bersamaan dengan seluruh tenaga honorer lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Oke. Sedangkan data nama-nama yang tidak termasuk dalam database yang diserahkan ya, aspirasi terakhir kita mulai PPD di Jembatan Perteva akan dikonsultasikan dengan Menpan RB untuk kebijakan lebih lanjut. Yang di luar database ya, kalau yang ada dalam database akan diikut sertakan semua bersama-sama dengan tenaga PPD. Oke, kemudian yang poin yang keenam, ketentuan teknis dan prosedural lainnya dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pelatihan bersama Inspektorat. Jadi kita libatkan Inspektorat untuk fungsi pengawasan Kota Jayapura sesuai fungsinya masing-masing. Yang ketujuh, keseluruhan proses tersebut di atas 6 poin tadi dilakukan penyelesaiannya dalam waktu yang secepatnya sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan Menpan RB dan ketentuan yang berlaku. Karena ada tahapan jadwal yang sudah dikeluarkan, jadi waktunya tentang jadwalnya kita mengikuti menyesuaikan dalam waktu itu. Nah, tetapi semuanya itu menurut arahan Menpan seluruhnya harus selesai pengangkatannya selambat-lambatnya bulan Desember 2024. Selambat-lambatnya, tapi kita akan usaha secepatnya sesuai dengan tahapan waktu. Nah, itulah 7 poin yang tadi kita sudah sepakati di bawah, lalu kemudian saya tuangkan dalam surat edaran yang akan ditandatangani oleh PJ Wali Kota Jayapura. Demikian.